Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 19, right? Skill 19 sekarang di TOEFL-nya Longman yang bagian structure, right? Invert the subject and verb with comparison. Apa? Inversi subjek dan verb dengan comparison atau perbandingan ya guys ya. Gimana guys? Skill 1 sampai skill 18-nya ada masalah? Kalau ada masalah ketikkan dulu apa masalahnya di kolom komentar ya. Tanya-tanya di kolom komentar boleh. Oke, di skill 19, invert the subject and verb with comparison. Inversi subjek dan verbnya. Inversi maksudnya dibulak-balik, disusun balik subjek verb jadi verb subjek gitu ya. Karena adanya comparison. Comparison itu apa sih? Perbandingan. Kayak lebih hebat atau lebih lama kerjanya daripada si ini. Si ini lebih lama kerjanya daripada si ini. Atau dia lebih hebat daripada si Ono kayak gitu ya. Intinya kayak gitulah ya, perbandingan lah intinya ya. Oke, coba lihat contoh yang 3 contoh itu. My sister spends more hours in the office than John. Oke, artinya dulu ya. Saudara perempuan, saudari ya. Saudariku menghabiskan lebih banyak hours, jam, maksudnya waktu, lebih banyak waktu di kantor daripada si John ya. Yang bawah apa sir? Sama aja guys. Artinya sama semua. My sister spend more hours in the office than John does. Bedanya dia ada does-nya ya kan? Kenapa harus ada does-nya sir? Ya kan auxiliary-nya John kan does ya. I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, kita, mereka. Itu pakainya do ya kan? Umpamanya then saya I do berarti ya kan? Nah, kalau he, she, it, dia cowok, dia cewek atau it itu dia benda itu pakainya does ya. John, umpamanya Doni gimana? Ya Doni does sama aja, Doni does ya. Alright, oke. Nomor 3-nya my sister spends more hours, sama aja semuanya ya. In the office than does John, right? Itu dibalik aja ya, di inversi. Nah, yang dimaksud inversi itu kayak gitu guys. Dari John does jadi does John, itu namanya inversi. Yang benar yang mana sir? Ya, yang benar itu tiga-tiganya benar semua guys. Lah terus kita belajar apa kalau nggak ada yang salah? Nah ini tiga-tiganya ini beda, tapi beda ya, meskipun benar semua tapi beda. Kalau yang biasa itu yang atas, oke? Yang agak formal itu yang tengah. Yang lebih formal lagi ya itu yang bawah gitu guys maksudnya ya. Jadi tiga-tiganya benar nggak masalah. Cuman kalian jangan kaget kalau orang bule nulisnya yang paling bawah itu then does John itu kali apa kata-kata yang paling baku, maksudnya paling formal di bahasa Inggris guys ya, dan keluar juga di TOEFL gitu guys. Jangan kaget kalau ada yang kayak gituan gitu ya. Tapi gini guys, kalau yang tengah sama yang bawah itu karena ada das-dasnya kan, berarti more than-nya itu dianggap kata sambung ya. More than, yang tengah kan more hours in the office than, sama aja yang bawah juga more hours in the office than, itu dianggap kata sambung ya. Soalnya nanti kalau dihitung kata kerjanya kan pas dua ya, spends sama does ya kan kayak gitu. Kalau yang atas itu more hours-nya itu dianggap preposisi aja. More hours in the office than itu preposisi aja, nggak masalah gitu ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. The result of the, masih ingat cara ngerjainnya? Kita baca kita cari dulu kata kerjanya ya. Appear ya, appear. Selisihnya harus satu ya, selisih satu dari conjunctionnya. Kalau kata kerjanya 2 ya berarti conjunctionnya atau kata sambungnya 1. Kalau kata kerjanya 10 berarti ya 9 kata sambungnya kayak gitu ya intinya. Kecuali kalau dia kata sambungnya berubah jadi preposisi. Ya, gimana tuh sir maksudnya kata sambung berubah jadi preposisi? Nah itu kayaknya udah lama guys saya bahas itu di skill sebelumnya ya guys ya. Kalian nontonnya itu dari skill 1 biar paham. Banyak hal yang perlu kalian tahu dari dasar guys. Nggak bisa langsung loncat sini. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian pernah belajar di tempat lain terus nyari yang skill ini aja boleh. Oke lanjut ya. The result of the current experiments appear. Nah itu appear itu verbnya to be more consistent than, more than ya. Itu kita anggap kata sambung. Kata sambung the result of any previous test. Oke, kurang kata kerja. Kan kata kerjanya udah appear, kata sambungnya more than. Terus ininya mana? Kata kerja satu lagi. Yang ada kata kerjanya yang mana? B, C, D ya. B, C, D. Kalau B bisa nggak? Were the result of any previous test. Bisa dong. Itu kan yang kayak contoh yang paling bawah tadi ya kan. Were-nya dulu, to be-nya dulu baru subjeknya. Subjeknya the result itu.
Kalau of any previous test itu mah cuma tambah-tambahan aja. Gini aja, the result sampai test itu subjek, anggap aja subjek gitu ya. B bisa, kalau C nggak bisa, kan udah ada the result, ngapain pakai they. D juga nggak bisa, kan udah ada the result, ngapain pakai they lagi itu. Oke, berarti yang B ya. Gitu guys. Oke, sekarang catatannya inverted subjects and verbs with comparison ya. Subjek dan verb yang diinversi dengan comparison. We were more prepared than the other performers were. Oke, kita lebih banyak persiapan daripada performer yang lain ya. Yang bawahnya we were more prepared sama aja ya. Then we were the other performers. Oke, sama aja artinya kita lebih punya persiapan daripada performer yang lain. Nah, bedanya yang atas sama yang bawah itu adalah kalau yang atas kan subjek verb ya, subjek yang dulu baru verb. Kalau yang bawah verbnya dulu baru subjek. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar semua, cuma yang bawah itu yang lebih formal. Oke? Kayak gitu aja ya. Oke, sekarang kita ke skill 19. Di skill-skill kayak gini guys, ini cuman benerin yang salah-salahnya aja. Ini buat latihan kalian sebelum menghadapi yang ABCD ya. Kalau ini bisa, kalau ini paham berarti ABCD gampang lah. Oke, nomor satunya itu the candidate has received more votes. Nah, verbnya mana? Has received sama more, has ya, dua ya. Oke, terus kata sambungnya more votes than. Oke. Has sama any other candidate itu dibalik, boleh nggak? Boleh ya, nggak masalah, it's okay. Nomor 2-nya guys, nomor 2-nya itu obviously we were much, verbnya mana? Were sama did. Kata sambungnya more than, tengah itu ya, kepanjangan, nggak usah dibaca. Oke, wait, the other members of the audience. Nah itu did itu harus ada kata kerja aktivitas guys. Did-nya itu ngapain? Did itu muncul kalau ada kata kerja yang aktivitas kayak makan, minum, mengaji, sholat, apalagi berenang, pergi ke sekolah sama aja. Apa namanya? Bekerja, nah, gitu. Bermain ya kan, bermain layang-layang, itu pokoknya harus ada kegiatannya kalau did itu. Sedangkan yang di kalimat nomor 2 ini nggak ada kegiatannya. Kalau nggak ada kegiatannya ya nggak ngapa-ngapain, itu bukan pakai did tapi pakai were ya guys ya. Were the other members gitu ya. Kenapa pakai were, sir? Kenapa nggak pakai was aja? Karena kan ini other members, membernya kan banyak kan, mereka berarti kan, mereka itu they ya kan, they itu pakai were guys. I pakai was, you, they, we itu pakai were, he, she, it pakai was. Oke? Oke, nomor 3 sekarang ya. The film that we saw last night, the visual was better than any of other films. Nah, gini guys. The film that we saw, ya film yang kita tonton tadi malam at the festival, di festival was far better, lebih bagus ya, than lebih bagus daripada any of the other films. Maksudnya lebih bagus daripada film-film yang lainnya ya. Nah itu nggak pakai does dan segala macam, nggak pakai were segala macam kan? Boleh nggak? Boleh aja kan, tadi benar semuanya, tiga-tiganya ya kan? Langsung bendanya boleh, itu kan then langsung subjeknya apa? Bendanya lah intinya ya. Boleh kayak gitu. Nomor 4-nya itu nomor 4 udah bener itu. Vegetable the market this morning were fast fresher than were those. Nah, were dulu baru those at the market yesterday. The vegetables at the market this morning were far fresher. Jadi sayuran di pasar pagi ini tuh jauh lebih segar daripada, nah itu were-nya dulu baru those at the market yesterday, daripada sayuran yang di pasar kemarin. Nah, pakai were boleh ya, karena nggak ada kegiatan aktivitasnya. Loh sir, ada tuh aktivitas beli, ini kan tentang beli. Gini guys, sayuran yang di pasar kemarin lebih segar daripada sayuran yang di pasar pagi ini lebih segar daripada yang kemarin. Kerjaannya ngapain? Kan orangnya cuma ngomong lebih segar, kan nggak ngomong beli, gitu kan? Gitu loh guys. Nggak ada kata buy juga di situ ya kan? Nggak ada kata membeli. Terus nomor 5-nya itu gini. I'm afraid that is
I'm afraid that is the condition of these tires. Enggak gitu dong. Kalau yang paling depan gini, I am afraid that the condition of these tires dulu baru is-nya ngapain di situ? Kan subject verb, oke? Subjek dulu baru verbnya yang depan. Nah, belakang baru kita atur. Coba as bad as kalau as itu ada kata as sama as itu se ya guys ya. Se itu tengahnya bad, berarti seburuk. Nah, seburuk kondisi yang lain lah. Oke. Oke, salahnya cuma itu aja. Condition of these tires baru is ya. Nomor 6-nya, we firmly believe that our team could achieve a much faster time than kita lihat abis then aja, than any of the others. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan kayak contoh yang pertama. Nomor 7, this apple pie is not as good as the last one that you made. As good as berarti sebagus ya. Langsung objeknya the last one. Alright, no problem. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nomor 8-nya, on the fishing trip, Bobby caught twice as many fish as itu maksudnya ikan sebanyak, maksudnya sama banyaknya gitu ya. Langsung anyone else did. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Sir, itu kok did boleh sih? Tadi katanya nomor 2 nggak pakai did. Kalau ini nggak guys, ini kan ada ininya ya. Kata kerjanya menangkap. Bobby menangkap ikan 2 kali lebih banyak daripada orang lain ya kan. Ada kata caught, itu menangkap. Verb 2-nya dari catch ya. Catch itu menangkap, caught itu juga sama menangkap, tapi verb 2. Makanya dia pakai did. Lah itu tapi belakangnya kok nggak dibalik? Ya kan boleh nggak masalah. Itu kayak contoh nomor 2 ya kan. Yang contoh di awal-awal video yang kan ada 3 tuh ya kan, yang langsung bendanya, yang terus yang John does, terus yang nomor 3 does John. Ini kan yang kayak nomor 2 ya kan. Boleh. Nomor 9-nya itu the final speaker udah bener ini. Coba the final speaker gave us more details than had dulu. Boleh nggak? Boleh dong. Had any the other previous speakers. Boleh. Nomor 10 guys, do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? Nggak masalah then ketemu do terus the others. Lo kok pakai do sir, nggak pakai does? Nah itu kan the others guys, mereka. Kalau mereka kan they, ketemunya do, temannya do. Oke, nggak masalah itu paling ujung itu. Yang jadi masalah itu adalah itu loh does-nya, kenapa taruh situ? Nah does he need itu bukan does he need, kan conjunction why. Does-nya nggak usah, he needs pakai s ya. Why he needs gitu to sleep so many hours than do the others gitu. Itu kan nggak masuk rumus kita kan. Rumus kita kan yang di ujung-ujung aja. Kenapa dia ikut-ikutan gitu loh. Yang paling depan kok ikut-ikutan gitu loh. Alright, gimana guys? Masih bingung? Silakan ketikkan di kolom komentar. Bingungnya apa ya? Kalau nggak saya pas nganggur saya balesin. Alright, gitu guys. Oke, abis ini langsung lanjutin ke skills. Exercise skills 15 to 19 ya. Skill 15 ke 19. Ya mencakup skill 15 sampai 19, oke. Setelahnya nanti di video selanjutnya lagi baru ada ABCD lagi ya. Exercise skill 15 to 19 juga namanya. Cuman dia ABCD ya. Oke guys. Oke, thank you very much.